ya penakan kono pokoknya kudune seri Mas iki. Enggak. Setuju kan? Ya, sepakat ya itu Mas. Artinya kan ini potensi. Iya dong, loh. Mari gini untuk kelompok penambang yang ada di Ledok tetap menyala. Oh, ya, harus. Menyala Pak Bupati Blora Pak Ya. Arif Rohman ya. Ya. Saya selalu minyak Asal saya minyak. tahu tak jawab Kang. Soalnya Blora itu kan terkenal cepu kok tau minyak. Iya. Oh. Di teman-teman Ledok itu ada semacam ketakutan kalau itu nanti di KSO kan istilahnya kan bahwa kita menciptakan lapangan pekerjaan, mengundang investasi, menciptakan mencari investor dalam rangka sumber daya alam yang dari migas. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman Ledok, istilahnya saya bukan penjamin, tetapi saya mungkin akan bisa membantu kepada pembuat kebijakan, walaupun itu nanti mengundang investor di KSO kan itu tidak ada kata-kata meninggal paguyuban, sehingga teman-teman Ledok juga nggak ada rasa khawatir tersebut. Gitu. Kayaknya juga sudah bisa diterima. Selamat datang di podcast Urip Urup. Artinya kabar menghebohkan ini di perkumpulan penambang minyak sumur timba di Ledok tiba-tiba resah setelah ada pemberitahuan dari BUMD milik Pemkab Blora, dalam hal ini Blora Patra Energi, memberi pemberitahuan bahwa sehubungan dengan habisnya kerjasama antara BPE dan Pertamina, para penambang yang ada di Ledok itu tidak diperbolehkan atau disuruh menghentikan aktivitasnya untuk melakukan penambangan. Ini yang nggak mengenakkan, ini di situasi menjelang Lebaran, sementara orang-orang penambang yang ada di Ledok ini tentu yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka untuk makan, ya untuk nyekolahkan anak-anak. Saya pikir ini ada petir di siang hari bolong. Ini sangat-sangat luar biasa. Kira-kira ini banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang ada di Blora, dan banyak sekali muncul beberapa oknum di sini seolah-olah tampil ingin menyelesaikan persoalan ini, dan saya yakin bahwa dalam hal ini Bupati Blora Pak Dr. Haji Arif Rohman ini tidak akan tinggal diam, dan buktinya kemarin-kemarin itu sudah melangkah ke ESDM dan beberapa pihak barangkali untuk memikirkan rakyat kecil, para penambang yang ada di Ledok ini bagaimana bisa nantinya Lumintu bekerja sehingga dapurnya bisa mengepul kembali. Kali ini saya sengaja ini pengen ngobrol ringan kepada satu sosok yang pemerhati sebetulnya. Ini pemerhati tentang sumur tua di Blora, tentang pertambangan di Blora, dengan Mas Joko Supratno, atau mungkin orang Blora menyebutnya sebagai Joko Sembung, mungkin itu. Mas Joko, mungkin assalamualaikum, saya nyuwun sewu ini sowan, mau tak ajak ngobrol sebentar tentang ini sumur tua yang ada di Ledok. Oi, waalaikumsalam. Waduh, puasa-puasa tambah ganteng ini Mas Joko. Mana Mas? Ini Mas Joko, saya nyuwun sewu ganggu sebentar, pengen ngobrol-ngobrol ringan aja. Ini kan ada saudara-saudara kita yang ada di Ledok, mereka yang penambang sumur timba yang ada di sana. Mereka ini selama ini kan mata penjaranya itu tiba-tiba dihentikan atau diberitahu oleh BPE untuk menghentikan, karena kerjasamanya BPE dengan Pertamina kan sudah selesai. Kalau mereka nekat itu akan masuk kategori ini adalah penambangan yang ilegal. Mungkin Mas Joko sedikit lah, sebetulnya sejarah di para penambang di Ledok ini dengan keberadaan BPE kayak apa sih Mas? Mungkin jenengan yang mungkin selama ini pemerhati tahulah persoalan ini. Jadi secara kronologis itu kalau dikatakan urutannya yang mana dahulu itu sebetulnya saya juga nggak tahu. Tetapi bahwa ketika teman-teman penambang melakukan aksi di
wilayah Ledok sendiri sebelum sampai ke Hotel Asana itu, saya sudah sempat mulai memperhatikan ini ada apa, ini bagaimana kok sampai muncul begini. Toh yang namanya penambang ini sudah lama bekerja, dengan BPE pun sudah lebih puluhan tahun. Sehingga ya minimal 10 tahun lah kalau nggak salah. Ya lebih, mulainya kalau nggak salah itu 2010, 2009 kok itu. Oh ya berarti lebih. Nah lebih, sehingga kami kan tertarik untuk mengikut membantu teman-teman dari penambang di Ledok maupun Semanggi. Sebetulnya tidak hanya Ledok, Mas Urip. Jadi di situ ada Semanggi, ada Ledok, karena memang sumur tuanya yang mendapatkan izin sementara baru itu. Jumlah totalnya saya juga nggak tahu persis, tetapi bahwa teman-teman itu sempat ketemu saya berikan penjelasan. Kuncinya satu, nggak usah ada aksi, nggak usah ada demo. Sehingga teman-teman penambang kok mengikuti arahan saya, akhirnya saya bersikap atau menindaklanjuti himbauan saya ke teman-teman dengan matur ke Pak Bupati. Sehingga saya tahu persis sebetulnya ada apa sih di BPE. Ternyata memang BPE sendiri juga izinnya dengan Pertamina itu juga selesai. Sebentar, kalau di sini menarik ini Mas Joko. Kerjasama para ini PPM STL ini ya, paguyuban penambang minyak sumur timba di Ledok, ini kerjasama dengan BPE kan sudah lama. Saya pikir di persoalan kerjasama ini nyantai boleh ya? Oh boleh, harus nyantai. Selama ini kerjasama ini kan sudah dilakukan sekian tahun. Masa sih tiba-tiba kontraknya BPE atau kerjasamanya BPE dari Pertamina itu mau habis, pihak BPE tidak antisipasi sehingga tiba-tiba itu habis, terus para penambang di Ledok itu diminta untuk berhenti. Nah menurut jenengan kayak apa ini kronologinya semacam? Nah disitulah yang kita tertarik. Jadi ketika puluhan tahun nggak ada masalah, walaupun secara periodisasi kalau tidak salah itu 5 tahun sekali perpanjangan itu. Dan setelah saya mencari informasi, biasanya sebelum habis itu sudah ada pengajuan antisipasinya, entah 6 bulan, entah 4 bulan, entah 3 bulan. Yang jelas sebelum BPI ini belum mendapatkan pengajuan kontrak kerjasama dengan Pertamina, itu sudah muncul dulu, sehingga nanti BPE dengan PPM STL ini juga istilahnya saya nyebutnya paguyuban atau komunitas lah gitu aja. Itu lanjut juga. Gitu. Ini kan menarik sehingga di masalah saya nggak tahu persis apakah karena internal BPE ada satu perombakan yang terkait kemarin sehingga belum bisa menindaklanjuti yang saya katakan tadi antisipasi 6 bulan sebelumnya itu, atau bagaimana. Memang saya akui saya belum pernah mendapatkan informasi itu. Masuk hanya persoalan itu sampai nggak tercover karena apa? Nah, karena banyak kepentingan lah di sini kan, sehingga muncul ada misalkan satu kepentingan bahwa di situ ada keinginan mengganti ketua paguyuban, konon katanya. Ada informasi itu. Setelah saya turun memang itu ada titik-titiknya, ada indikasinya ada. Terus kepentingan yang lain lagi. Yang namanya Blora ini berdekatan dengan Bojonegoro. Ada kan di sana yang namanya Wonocolo, Kedewan dan sebagainya. Itu juga hampir mirip dengan Ledok. Sana kan juga ketika tahu bahwa ini ada kekosongan hukum, legalitas teman-teman di Ledok ini mau dimanfaatkan gitu loh. Tentu tujuannya ke black market. Nah ini kan yang tidak sama-sama kita setujui, karena kaitannya dengan PAD, benar nggak Mas? Karena saya kemarin tentu jangan juga setuju kan? Iya, saya setuju. Saya menyempatkan diri kemarin ke Ledok, ketemu ke ketuanya paguyuban itulah penambang itu. Saya mendapat gambaran situasi yang miris. Ini ada beberapa sinyalemen, tiba-tiba kontrak kerjasama itu habis, terus itu dihentikan. Ada beberapa kemungkinan. Ini satu. Jangan-jangan sumur minyak dari sumur tua di Ledok ini mau di black market, atau jangan-jangan mungkin ada kepentingan lain,
atau mungkin mau dikerjasamakan dengan pihak lain. Ini kan sangat-sangat Nah, luar itu biasa, yang mau Mas saya Joko. lanjutkan tadi, Iya. bahwa ada kepentingan yang lain juga. Kalau saya bisa sebut yang ketiga ya, itu di teman-teman Meledok itu ada semacam ketakutan kalau itu nanti di KSO kan istilahnya, karena kita juga pemerintah daerah ini juga mempunyai tanggung jawab bahwa kita menciptakan lapangan pekerjaan, mengundang investasi, menciptakan mencari investor dalam rangka sumber daya alam yang dari migas. Untuk meningkatkan PAD, Nah, jangan lupa juga meninggalkan penciptaan lapangan pekerjaan juga, Mas Joko ya. Maka kemarin saya sampaikan ke teman-teman Ledok, istilahnya saya bukan penjamin, tetapi saya mungkin akan bisa membantu kepada pembuat kebijakan, walaupun itu nanti mengundang investor di KSO kan, itu tidak ada kata-kata meninggal paguyuban, sehingga teman-teman Ledok juga nggak ada rasa khawatir tersebut. Gitu. Kayaknya juga sudah bisa diterima. Bisa dikomunikasikan. Bisa kita di komunikasikan itu, dan kemarin kami juga sudah matur Pak Bupati bahwa apapun yang namanya kearifan lokal, toh secara historis lebih dulu munculnya komunitas atau paguyuban atau kelompok, monggo itu orang mengartikulasikannya, tetapi yang jelas itu lebih dulu daripada BPE. Ya. Ini kan yang namanya di Ledok ini, penambang yang ada di Ledok ini, selama ini saya mendapat informasi dari salah satu pejabat di BPE tempo dulu. Penambang di sana itu kesatria, tidak pernah menjual hasil penambangan mereka itu selain ke Pertamina. Artinya salah satu kepedulian saya atau ketertarikan saya itu ya di situ. Kenapa ini yang sudah kompak, sudah idealisnya ada, membantu pemerintah daerah dan memberi PAD. Itulah yang saya segera, mungkin tanpa melihat apapun, saya langsung turun itu menjemput kasus-kasus itu atau persoalan-persoalan itu biar segera selesai di Blora. Tentu dengan harapan kondusivitas itu mutlak untuk melakukan pembangunan. Toh Pak Bupati juga harus menjalankan program 100 harinya kan, Mas. Termasuk kalau nggak salah satu di antaranya golek gawean gampang. Kalau misalnya di situ kalau dulu banyune lancar, jalannya halus, banyune lancar terus. Sekarang juga golek gawean gampang. Kalau itu memang bisa tercapai. Dan itu nggak mungkin dari Pak Bupati sendiri kan, tentu dengan bantuan para masyarakat dan stakeholder yang ada di Blora, termasuk Forkopimda. Kalau menurut jenengan kira-kira masukan untuk Pak Bupati kayak apa, Mas Joko? Ini supaya ini semua nanti lancar. Ketika kemarin saya mencoba matur ke Pak Bupati, sekaligus juga ini saya nggak tahu di luar, sebetulnya di luar konteks ya. Ada di Blora itu sumur-sumur baru yang ada, tetapi juga mungkin yang dalam tanda petik ada oknum-oknum atau person-person yang menginginkan itu agar bisa legal. Tetapi kemarin saya sudah matur Pak Bupati, akhirnya ditindaklanjuti dengan rapat di Forkopimda di Pemda itu hari Selasa kalau salah, baru-baru ini tanggalnya lupa saya. Minggu kemarin Selasa kalau tidak salah puasa baru-baru. Berarti kalau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa puasa keempat. Kalau tidak salah itu di situ sudah ada kesepakatan dan istilahnya apa ya, semacam description jobnya sudah jelas. Misalkan Pak Bupati harus lobby kemana, harus menindaklanjuti apa, BPE-nya juga mengerjakan apa, teman-teman di Ledok tidak boleh demo lagi dan sebagainya, harus menunggu proses. Itu kayaknya sudah ada semua. Sehingga kemarin ditindaklanjuti Pak Bupati Jumat itu melaksanakan rapat, kalau nek bahasanya awak dewe ya lobby ke pemerintah pusat. Ada di situ SKK Migas, ada Pertamina, ada satunya lagi itu ESDM di Bogor. Sehingga ditindaklanjuti ke internal BPE untuk melengkapi
hal-hal yang menyangkut teknis. Mungkin di situ ada pemberkasan, ada semacam kayak apa tadi bahasanya HSSE atau apa itu yang terkait dengan lingkungan hidup. Gini, artinya sebagai bapaknya Wong Bluro, sebagai Bupati Bluro, ini kan peduli dengan nasib warganya yang ada di Bluro. Nyatanya mereka Bupati beliaunya juga sudah lebih ke pusat, ketemu beberapa pihak. Itu cuma dengan beliau ini. Ya, cuma ini ada informasi yang agak menarik. Ada muncul seolah-olah mengklaim bahwa ini sudah berusaha untuk bagaimana izin itu bisa keluar. Dan karena kalau menurut logika saya, ini kan gawenya pemerintah dalam hal ini Pemkab Blora. Jadi lah ya, jadi Soro atau Batman ini. Makanya kalau kayak gitu kan luar biasa. Ini kita split dulu. Kalau yang sumur baru-baru tadi nantilah kita split dulu. Ini yang sumur. Sebetulnya begini Mas Urip. Beliau-beliau yang jenengan katakan itu atau dalam tanda petik kelompok, person atau seseorang yang dikatakan Mas itu sebenarnya sama dengan saya. Cuman kami melakukannya itu dengan koordinasi dan apa ya istilahnya tanpa kepentingan pribadi. Saya yakin jenengan kan tidak akan mengambil keuntungan dari apa yang jenengan lakukan ini kan. Kami murni membantu Pak Bupati yang waktu itu saya bertindak cepat karena supaya satu, Blora itu selalu kemarin-kemarin itu kan penuh dengan viral yang luar biasa, mulai dari antar ormas, macam-macam lah itu. Ini memang PR Pak Bupati. Termasuk di Ledok itu juga sudah ada embrio itu. Jadi salah satu embrio apa Mas Joko? Salah satu ormas sudah kami pasang badan, kami siap di belakang. Nah itu kan udah mulai tanda-tanda. Nah di situ tanpa menafikan kepedulian teman-teman dari ormas, kita tidak bisa kan melarang. Ya monggo silahkan aja, tapi tidak usah lah dengan satu tindakan-tindakan yang apa meributkan Blora itu tidak bisa kan, janganlah Mas. Ini yang agak memprihatinkan kan gini Mas Joko, kalau ini nanti sampai berlarut-larut, izin ini tidak segera turun, itu untuk yang ahli sumur tua itu, kalau ini dibiarkan tidak ditambang, tingkat kerusakan sumur ini luar biasa. Atau mungkin sampai berhenti 10 hari aja lah. Nanti jangan-jangan kalau ini nanti ditimba sudah nggak mau keluar minyaknya lagi. Tapi teknisnya begitu ya. Iya, ini yang sama-sama tidak tahu sebenarnya. Nah, ahlinya Mas Urip yang sudah ke lapangan, ya walaupun saya hanya ketemu teman-teman pelaku penambangnya, tapi kan saya nggak tahu di lapangannya kayak apa. Terus efek dari lama tidak operasional itu efeknya apa juga saya tidak tahu. Tetapi memang ada sih waktu saya ketemu teman-teman paguyuban itu menyampaikan, Pak, kalau ini nanti off-nya terlalu lama itu kita akan mengeluarkan kos lagi kalau nanti kita mulai operasional. Ya, kalau nol lagi itu nanti kosnya kan terlalu tinggi lagi. Maka itu kita sudah sampaikan semuanya ke beliau, termasuk ke beliau BPE. Pak Bupati maksudnya. Iya, ke Pak Bupati dan termasuk ke BPE, supaya kita ini menjadi langkah-langkah percepatan. BPE ini segera melengkapi yang saya sampaikan tadi. Lobbynya Pak Bupati sudah clear, tapi Pak Bupati kan bersifatnya kebijakan, tidak bisa ke teknis. Teknisnya adalah BPE. Nah, BPE ini sepanjang apa? Mungkin nanti Mas Urip bisa ngorek ke sana. Tetapi dari sekilas saya mempertanyakan ke teman-teman BPE, per hari ini atau minggu inilah ini sudah clear yang soal pemberkasan administrasi maupun teknisnya. Saya yakin, syukur alhamdulillah, kita bersama-sama Mas Urip, juga teman-teman dari Ledok, mohon pengertiannya melalui podcast ini ya, Mas Urip, supaya insya Allah minggu depan sudah ada perpanjangan dari Pertamina ke BPE, sehingga proses dari BPE ke PPSMTL ini juga segera mengikuti dengan cepat. Targetnya adalah kalau bisa kita sama-sama. Harapannya lah. Ya, harapannya ya target juga. Jadi kalau harapan saja nanti saya yakin, mohon maaf ini kita tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman BPE ya. Ini BPE kalau nggak ditarget ya repot juga, nanti sana komplain nih. Ya ini satu urusan merut, dua urusan tentang teknis tadi, sumur yang itu tadi, off itu tadi, sehingga
target maupun harapan kita itu sebelum Lebaran atau libur Lebaran ini harus sudah clear. Alhamdulillah, ini satu informasi untuk saudara-saudara kita para penambang yang ada di Ledek. Ini sudah ada titik terang yang mungkin tenang saja karena pihak pemerintah Kabupaten Blora tidak akan tinggal diam. Contohnya kan sudah melakukan lobby. Mas Joko mungkin sedikit ada bocoran enggak hasil lobbynya Pak Bupati kemarin yang sampai ke Jakarta, ke Bogor itu? Ya hasilnya kan langsung ke ke BPE sebagai pelaksana teknis. Enggak, maksudnya hasilnya dari lobby ke pusat itu sudah harapan, oh iya akan diperpanjang gitu. Jelas, kalau itu jelas. Ya, saya dengar ada salah satu persyaratan yang belum dipenuhi BPE. Itu tadi, yang teknis tadi pemberkasan itu ada kajian ekologi, kajian sumber lingkungan hidup, keamanan, keamanan atau bahasa kerennya adalah HSSE itu tadi. Ini saya tadi SSE itu Health, Safety, Security, and Environment. Di sini jadi penerapan HSSE ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pihak serta meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Ini kan pengetahuan baru bagi saya. Ini ternyata secara apapun itu HSE, wujudnya aja kita nggak tahu. Udah kita ambil nggak usah ambil pusing, kita ambil logika aja. Kan BPE udah berkali-kali memperpanjang. Iyalah, pasti ada turunannya, ada. Ya nek tinggal copy paste, tinggal merubah tahunnya apa. Karena ini kan intinya itu tadi loh Kang, yang kita tidak tahu secara internal. Ada apa itu? Nah, BPE kenapa sih kok nggak ngurus 6 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu itu bukan ranah saya untuk di sini. Biar Pak Bupati saja selaku pemegang kebijakan. Pemegang sahamnya karo Bu MD. Oh iya Pemkab Blora kan. Iya dong. Di situ soal itu biar beliau saja. Kami bukan ke ranah itu. Saya yang penting selesai di Ledek, selesai di BPE dan cepat lobbynya beliau. Karena beliau ini kan perlu informasi yang konkret, yang detail dan runtut. Gitu. Atau juga bisa menjadi pembandingnya. Mungkin dari BPE sepihak, dari teman Ledek sepihak, kan kita tidak tahu, Mas, gitu loh. Nah, intinya Pak Bupati, kalau bahasa Mas Surip bocoran, saya yakin kok Pak Bupati tetap tidak akan meninggalkan paguyuban. Tapi juga tidak akan menutup mata untuk mengundang investor. Nah, itu kan gitu. Artinya kan investor ini tetap didatangkan, tapi jangan sampai meninggalkan ini istilahnya para pelaku penambang. Oh iya dong, itu. Ini secara histori tidak bisa lepas. Ini kan kebijakan yang lokal itu yang toh itu tidak ada mengganggu. Misalkan sumur yang sudah dikelola teman-teman yang penambang masuk paguyuban itu nggak akan terganggu oleh misalkan di KSO kan gitu ya atau diinvestorkan itu nggak ada mengganggu kok, tidak mengganggu. Kan tidak masuk ranah itu. Toh di sana kan masih banyak sumur juga yang belum tergarap. Mungkin satu wilayah itu nggak tahu bahasanya tuh WKP atau area atau apa itu istilah perminyakan pertambangan itu kita tidak bisa menampung lah otak kita gitu. Nah, maka untuk menggabungkan antara kepentingan pemerintah daerah yang tidak akan meninggalkan teman-teman penambang, kearifan lokal dengan untuk bisa mendatangkan investor ini kan harus sepadan. Tapi kalau sepadan baliknya ke keluhan teman-teman. Nek kesuwen off Pak Joko itu nanti sumur itu akan terpenuhi oleh air, bisa jadi korosi dan sebagainya sehingga intinya ada muncul pembiayaan lah ketika mau operasi lagi. Dan saya dengar kalau terlalu lama kalau saya dengar kos itu juga pembiayaannya juga nggak murah juga, mahal juga. Termasuk kami kemarin juga menyinggung kalau yang namanya di BPE itu kan pembagian kerja tupoksi kan jelas. Apa itu komisaris, apa itu dirut, apa itu direksi per bidangnya masing-masing. Ada operasional, ada teknis, ada pemasaran atau keuangan. Itu kan semua sudah terbagi dan jelas aturan mainnya. Nah, udahlah
itu dipahami dulu aja lah. Misalkan ada Mas Urip dengan saya ini komisaris, ya udah. Tugas dan kewajiban kita sebagai komisaris. Ngapain harus, kalau bahasa blura saya kan cekakaran kemana-mana itu kan tidak perlu. Karena itu akan membiaskan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertugas kan begitu, Mas. Ya intinya kan gini, Mas Joko, kalau kita sepakat dengan itu, memahami itu, wong bluro, rakyat blura yang terkait untuk sumir minyak tua iki ya wis tetep ben lumintu oleh mergawe, pemasukan ya, pemasukan ke PAD tetap ada ini kan untuk membangun blura, tanpa harus ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya ego. Ego ini bisa person, bisa kelompok. Kan dan gitu. satu hal, Mas Urip, teman-teman ini saya juga salut ke teman-teman penambang ledok ya. Kalau bahasanya untuk meningkatkan PAD, sepakat kok. Sepakat. Ya. Sepakat itu. Artinya jumlah Kalau setonan tahun kemarin PAD kan itu biasa, mau meningkatkan. Pasti mau. Ini kan peluang, Mas Joko. Berarti di sana itu sebetulnya kan Mau. potensi Soal besaran gede. kenaikannya berapa? Oh iya. Saya tidak tahu. Tapi Iya. teman-teman sudah bayangkan, saya siapa? Kalau misalkan ditarget, misalnya kemarin yang masuk ke BPN 6% gitu. Iya. Mau itu jadi 6,5 atau 6, berapa saya tidak tahu, atau Bahkan mungkin, kalau memang 7,5 dihitung-hitung podo mergawe ini. kalau itu nggak mungkin lah, kalau Ya. 7,5 nggak mungkin, karena di sana itu ada operasional yang tidak, apa istilahnya, tidak selalu muncul sesuai apa yang tertulis gitu. Misalkan desa ada sedekah bumi, ada macam-macam. Ya, Bahasanya kalau itu misalkan kayak Pertamina itu ada CSR gitu, gitu. Nah di situ kan di desa kan banyak kan. Termasuk bantuan sosial teman-teman ke, misalkan ke warga yang sakit diantar, dibantu, banyak itu, banyak di sana. Menarik di persoalan target ini, Mas Joko. Ini misalnya persoalan kan sudah jelas, Bupati lebih ke sana, kekurangan administrasi kayak apa sekarang sudah dihandle oleh BPE. Terus ini kira-kira berlarut-larut itu kira-kira apa yang dilakukan jenengan, Mas? Selaku ya ini demi bluro. Ya. Kira-kira apa, Mas? Itu? Ya kalau memang sampai ini kita bicara yang paling jelek ya. Iya. Misalkan sampai Lebaran kok belum bisa beroperasi, ya mau nggak mau ada satu hal yang harus kita lakukan, mungkin oleh Pak Bupati ya tetap bisa beroperasi. Soal nanti pengirimannya ke sana mungkin ke Menggung bisa diterima, atau memang itu bisa dikuras. Yang mungkin yang terisi air itu bukan nambang loh ini. Yang mengisi air dibersihkan. Nah, disitulah nanti BPE harus tampil. Selama ini kan teman-teman itu bahasanya ya, ada yang mengatakan, wong BPE orang modali, orang bantu secara keuangan, kasarannya kan begitu. Walaupun kita kadang menutup telinga kita itu. Nah itu kan urusan BPE, kita kan bukan orang teknis, nggak tahu seluk-beluknya, tetapi ada suara itu. Masa nggak bisa bantu? Nah terobosannya ada dua itu kan. Jadi mungkin satu, pengurasannya nanti bisa dibantu oleh BPE, atau penanganannya sumur supaya tidak terjadi korosi dan sebagainya, itu bisa difasilitasi oleh BPE, atau nanti memang kalau terpaksa menunggu itu urusan perut, ya bisa juga nanti kita dengan aparat hukum lah, kita bisa duduk bersama. Ini hanya istilahnya, kecuali memang baru mengurus perizinan ya, Dan kemarin kayaknya kalau tidak salah kami sudah matur ke APH yang dalam hal ini di Blora, karena ini tingkatnya ada juga di Polda, juga kita harus kulon nuwun ke sana. Intinya gitu. Ya, artinya nanti yang ditugasi beliau siapa lagi itu di luar saya. Ya, nek perkara penugasan siapapun yang ditugaskan butuhnya clear, jadi sana menjadi legal kembali. Itu kan yang kayak gitu. Memang bahkan ada suara juga yang mengatakan begini, Mas Urip, bahwa itu sebenarnya teman-teman ledok dalam paguyuban itu bisa langsung ke Pertamina, itu juga ada. Tapi kan ya omong sekedar omong. Persisnya ke dalamnya kayak apa kan perlu di. Ya, dengan saya sendiri kan yang kayak gitu kan nggak paham juga. Tapi kalau kita pakai logika, nek ini kerja yang diberi izin itu
Pertamina adalah BPE. Ya. BPE memakai kepanjangan tangannya teman-teman yang ada di Ledok. Ya. Nah sementara ini perjanjiannya habis, terus gak untuk nambang, nah terus misalnya ini terus langsung dijual ke sana, ini kita pakai logika aja kelihatannya juga riskan sekali ya kayak gini. Ini makanya tadi ada usulan atau inovasi kami dari rekan-rekan setelah mendengarkan banyak pihak, kita apapun harus koordinasi dengan aparat. Gitu. Kalaupun di Blora nanti tidak bisa atau tidak berani memutuskan, tentu di sini ada tatarannya yang lebih tinggi di Polda. Soalnya persoalan tambang ini kan sensitif sekali. Persoalan sumur tua itu jauh amat dulu kan. Sebetulnya kan hanya sepele. BPE ini kebetulan nggak bisa memperpanjang ke Paguyuban karena BPE sendiri izinnya juga habis, itu aja sebetulnya. Tapi lucunya sebelum izinnya habis kok orang diantisipasi. Ya, karena kemarin habisnya kalau nggak salah kan bulan Februari sebetulnya. Ya. Yang kemarin kan nggak pernah terlambat sehingga kontrak habis. Kita nggak nyalakan siapa-siapa, ini kita pakai logika aja kan Mas Joko. Saya turun pun itu juga tidak ada tujuan untuk mengambil siapa yang salah. Iya, enggak. Paling benar sih saya tidak. Intinya persoalan ini segera cepat selesai itu aja. Ya. Maksudnya kan memang mau nggak mau mata kita, telinga kita mendengar sesuatu dan banyak hal di lapangan, di internal BPE sampai ke medsos ini kan ya mau nggak mau kita terima kan. Ya tujuannya kita podcast hari ini. Kalau kita menghindar kan nggak bisa. Ya sore hari ini pun kan kita nggak punya tujuan istilahnya. Kalau ini guyon penak-penakan kok. Nah, secara pribadi. Kita nggak ada kepentingan apa. Ya nek barangkali ya jenenge orang itu kadang kalau padune mau cari panggung. Karena di Blora ini potensi sebetulnya Mas. Iya. Saya nggak tahu teknisnya itu dilarang atau tidak awalnya ya. Terus apakah itu sumur tua atau sumur baru, awalnya saya juga nggak peduli. Loh, kalau diledak legal loh Mas, nah, itu nggak ilegal loh itu kayak gitu. Karena di sana jelas sumur tua yang diizini, kan gitu bahasa. Itu SE-nya ada itu dari kementerian itu juga ada itu. Ya mudah-mudahan ini permen ya. Mudah-mudahan Mas Joko, kita podcast di sore hari ini di bulan puasa ini nanti sedikit lah yang tentunya para pemangku pihak ini paling tidak kan mendengarkan tahu persis sebetulnya harapan saudara-saudara kita yang ada di Dok itu kayak apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, mudah-mudahan beberapa langkah Bupati sudah mengambil langkah, BPE sekarang melangkah, ini kan bisa segera terwujud ya Mas Joko ya, yang kayak gitu ini. Ini mungkin sekedar saran himbauan dari jenengan untuk Pemkab, untuk BPE dan untuk penambang kayak apa Mas Joko? Jadi pertama karena Pak Bupati kan endingnya sebetulnya sudah dilaksanakan di sana. Ini sudah ke teknisnya BPE dan kalau tidak salah minggu ini sudah clear yang pemberkasannya, yang teknisnya apa itu sudah clear. Terus ini bola atau domainnya sekarang ini ada di Ditjen Migas. Ya, tinggal Ditjen Migas. Dan karena kalau saya melihat waktu di Bogor itu sudah ada. Saya yakin tinggal menindaklanjuti aja. Pokoknya kita berdoa, berharap bareng-bareng, baik itu teman-teman penambang di Ledok, teman-teman BPE, sehingga termasuk seluruh warga Blora ini segera bisa terrealisasi perpanjangan Pertamina ke BPE, sehingga BPE ke PPMSTL itu tidak ada kendala. Dan teman-teman Ledok, saya minta untuk bersabar lah. Yang jelas Pak Bupati ini saya ibaratkan, mohon maaf, sudah bertindak sebagai damkar kan. Ini luar biasa betul Pak Bupati ini. Jadi begitu beliau waktu-waktu itu kan masih retret ya. Nah, retret kondur, tidak ada 1 kali 24 jam. Mas Urip mungkin pernah saya ajak ngobrol kan. Kalau ini bisa kita punya jadwal untuk ketemu bareng-bareng kan. Gitu kan pernah itu. Pernah. Beliau malah langsung udah
kita gerak cepat. Hebat Pak Bupati. Nah, iya. Paling enggak kalau ini nanti clear, potensi sumur minyak tua kan tidak hanya di Ledok ya. Iya. Semanggi itu ada atau Maka mungkin yang itu yang saya sampaikan tadi. ya. Kepentingan pemerintah dalam hal ini Pak Arif untuk mengundang investor kan juga harus terwujud, harus ada terlaksana. Nah, kemarin itu kan ada semacam digendruwoni lah bahasanya. Teman-teman ini digendruwoni. Loh, kok naik KSO, Anda tidak bisa. Poso-poso gendruwo gak ada Mas. Kebetulan ini puasa saya, gendruwonya tinggal saya sama gitu. Gitu ya. Iya. Ini kan luar biasa yang kayak gitu ini kan. Mudah-mudahan kalau ini lancar, beberapa titik-titik sumur tua yang ada di Blora ini bisa tergarap, yang terpenting legal, bisa menimbulkan lapangan pekerjaan, terus bisa memasukkan, meningkatkan PAD. Itu kan sangat-sangat luar biasa ini Mas Joko. Di luar ini sedikit, ya sebetulnya nggak melenceng juga sih. Ini masih di persoalan sumur minyak. Asal saya tahu tak jawab Kang. Soalnya Blora itu kan terkenal cepu kota minyak. Iya. Nggak ada Blora kota minyak, nggak ada. Nggak ada cepu kota minyak. Yang menarik, di Plantungan ini wilayah Blora, nggak wilayah Cepu. Ya. Itu kan sudah cukup. Kecamatan kota. Ya, kecamatan kota sudah cukup lama. Ya. Itu situ ada penambangan minyak. Hasilnya saya dengar juga luar biasa. Ya. Ini ada semacam keinginan. Kemarin kebetulan saya ketemu Wakil Ketua DPRD Blora itu Pak Siswanto. Ya. Itu akan mengupayakan iku ilegal ya dilegalke. Ini menurut Mas Joko kayak apa Mas yang ada di Plantungan itu Mas? Kalau bicara regulasi ya, saya belum bisa menganalisa. Kalau analisa mungkin sudah saya lakukan. Tetapi memahami bahwa sumur baru itu bisa menjadi legal, itu saya belum menemukan. Permen yang ada itu khususnya sumur tua ya? Sumur tua. Dan itu pun BUMD garis miring KUD. Kalau itu ada upaya hukum, nah, mungkin podcastnya bisa beberapa seri ya Mas. Iya, kita nanti sharing bareng-bareng di sini. Saya nggak tahu pengarepe atau ketua yang di Plantungan itu siapa. Monggo kita bareng-bareng gitu loh. Terus kita ada juga upaya langkah konstitusi menurut saya. Entah itu ini dan itu. Pokoknya nek diceritakan nanti ya penaan kono, pokoknya kudune seri Mas gitu. Setuju kan? Ya, sepakat ya itu Mas. Artinya kan ini potensi. Iya dong, loh. Mari kita nanti Atau kalau misalkan ada di situ beberapa sumur tua saja sebetulnya enak kok. Tanpa mengedepankan emosi, egois itu selesai sebetulnya. Kalau mau, kembalinya kan mau dan tidaknya itu. Tapi kan kita sepakat. Itu kok mentransformasi dari BUMDes, konon katanya BUMDes, saya nggak tahu persisnya kayak apa. Itu langsung ke KUD selesai. Selesai itu. Ya saya ngomong kayak gini kan siji, ora iri mbek rezekine wong ndak. Ini karena ini potensi Blora. Sampean aku wong Blora. Nah, itulah yang kadang memberikan sebuah ketakutan, kecemasan bagi teman-teman yang kayak saya. Mengatakan bahwa ilegal dan tidak ilegal, walaupun toh itu tidak kewenangan kami. Wong itu ada PH kok. Ya toh? Misalkan saya bilang, oh Mas Urip ilegal, Mineng misalkan, marah kan? Oh iyalah. Nah ini yang sebetulnya harus dipahami oleh teman-teman Plantungan, nggak boleh dong terus larinya ke personal. Tapi jenengan sepakat kalau di Plantungan ditata ya? Oh iya dong, ditata monggo. Ya, artinya kalau ditata satu, di sana itu lapangan pekerjaan tetap warga yang di situ sekarang bekerja bisa tetap mergawe. Udah lah kan, kalau yang namanya urusan perut itu siapa yang mau nanggung? Nggak ada kan? Tapi PAD pemasukan termasuk juga resiko melanggar aturan, melanggar hukum. Yang mau menjalani siapa kan dia juga nggak ada. Tapi perut ini nggak mau kompromi. Oh iya. Lesu es mangan. Esok mesti jam itu neng guri kan gitu. Dan itu
berlaku bagi semua makhluk hidup. Makanya kalau kita tarik sebetulnya ada yang di persoalan di ledok itu kan persoalan perut ini. Iya. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut. Hanya bedanya satu, tua dan baru. Dah itu aja sebenarnya. Ledok dan saya sendiri belum tahu Mas, di Pelantungan itu baru. Sama kita. Yang terus sumur minyak tua yang kayak apa? Dan potensi kayak Pelantungan itu di Blora banyak. Monggo, kan makanya kemarin termasuk hari ya. Selasa yang rapat di Pemda itu juga salah satunya menyinggung itu, menyinggung itu. Cuman regulasinya kan kepentok memang, karena sumur tua dan tidak. Tapi kalau sumur baru nggak pernah dibahas. Tapi kalau dirembuk dan lain terus ini diusulkan ke pusat sehingga nanti ada kebijakan ini penambang rakyat dan lain-lain kan bisa Mas. Monggo. Jadi yang sudah-sudah taruhlah kita mau apa? Kita mau menginginkan HP ini misalkan atau kunci mobil ini. Tentu ada muncul pembiayaan atau kos yang sesuai keinginan kita. Oh nek HP karena menyangkut ke misalkan Mahkamah Konstitusi, misalkan ke pengadilan dan sebagainya, oh sekian. Kalau yang hanya cukup kunci, cukup di misalkan regional Jawa Tengah, hanya cukup kunci ini yang kita lakukan dan kita keluarkan atas pembiayaan tersebut. Kalau mau, kenapa enggak? Kita kan sebetulnya sudah diajari sama pemerintah. Wong nyalon presiden enggak umur 40 atau sudah menjabat bisa kok. Nah, kenapa nggak ada pemikiran misalkan BUMD garis miring KUD. Kronologi KUD ini karena waktu itu yang tahu kan hanya KUD, adanya KUD. Mana ada BUMDes dulu. Nah, kenapa tidak di belakangnya ada garis miring lagi? BUMDes Mas Urip. Nah, mestinya mohon maaf Pak atau Dek Ganteng yang jadi ketua dewan itu harusnya ke situ. Wakil ketua dewan. Ya, wakil ketua dewan. Semoga ketua dewan kan. Iya, bisa jadi. Artinya gini, untuk kelompok penambang yang ada di ledok tetap menyala. Harus. Menyala Pak Bupati Blora Pak Arif Rohman ya. Saya salut. Mereka juga beliau juga sudah melangkah begitu jauh, konkret. Semua ini untuk memperhatikan warga Blora. Intinya gini Pak Joko, Mas Joksem. Mudah-mudahan obrolan santai sore kita hari ini bermanfaat karena prinsip di podcast kami sendiri kan misalkan nggak puasa ada kopinya giayeng. Ya nanti kapan-kapan seri berikutnya ini salah timingnya ini. Ya nggak apa-apa. Ini tapi karena ini mendesak kalau kita nunggu nanti lebaran kayak apa. Gitu. Jadi kita ngobrol sore hari ini gayeng tanpa ada tujuan apa-apa, tanpa punya kepentingan apa-apa. Prinsip di podcast kami kan urip itu kudu urip itu kudu menyala. Urip itu kalau bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi marang lian. Nah, kan itu kan. Ini kan luar biasa. Demikian mungkin Mas Joko kita cukupi dulu obrolan kita, nanti di lain waktu banyak kok bahan-bahan yang itu perlu dibahas. Mungkin kalau ada tutur kata saya atau mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan yang jelas pesan ke teman-teman ledok ini untuk bersabar Mas. Dan yakinkan tetap kita ada perpanjangan. Itu aja. Sepakat kalau masalah itu. Sekali lagi demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.